Shalom, halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kiranya di pagi hari ini kita dipenuhi dengan dampak yang luar biasa pada pagi hari ini dengan mendengarkan sharing firman Tuhan di pagi hari ini dan mendengarkan pujian penyembahan dari kami, dari saya sendiri. Seperti saya namanya Nover dan sebelah saya ada Pak Bangun Sibuya. Haleluya. Selamat menyaksikan buat semuanya. Kiranya apa yang kami sampaikan di pagi hari ini dan apa yang kami renungkan, apa yang kita sehingga berdampak bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Sebelum kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari awal kita nyanyikan Tuhan Yesus setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus,
Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini yang indah ini ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dalam tidur kami dan kami mau melihat ya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Lewat sharing firman ini Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan banyak orang berdampak ya Tuhan. Bagaimana hidup mereka bisa menerima roti hidup ya Tuhan Yesus Amin. daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di hari ketiga ini Tuhan, kami yakin percaya Tuhan. Dalam tuntunan sepekan sepanjang minggu ini banyak orang yang dipakai Tuhan sehingga untuk menggapai jiwa-jiwa baru ya Tuhan, baik di sosial media ini Tuhan, di YouTube ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan Yesus, pasti nama-Mu dimuliakan, pasti nama-Mu menjadi berkat buat semuanya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sertai berkati kami ya Tuhan, yang kami ini Tuhan yang tidak bisa berkata dengan apa-apa Tuhan, tapi kami akan percaya Roh Kudus melawat kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat sharing dengan Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus yang luar biasa dalam atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Halo semuanya, selamat pagi lagi. Terima kasih buat para penonton, buat para pendengar yang masih setia dalam pagi hari ini, di hari ketiga ini, di hari Rabu yang pagi ini. Kami akan percaya bahwa apapun yang kami sharingkan bahwa itu menjadi dampak buat kita semuanya. Amin. Di hari yang ketiga ini ada temanya yaitu bagaimana menjadi roti hidup Pak Pram. Ya. Lah adapun di firman Tuhan yang di-sharingkan sama Pak Gembala yaitu di Yohanes 6 ayat 2. Di Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Ya lumayan panjang Pak, itu mengenai roti hidup. Di hari pertama kemarin kita ada teman-teman juga yang lain yang sharing tentang murid Tuhan memahami siapa roti hidup. Nah, di hari yang kedua itu ada pentingnya menerima roti hidup. Dan di hari yang ketiga ini yaitu bagaimana menerima roti hidup. Nah, adapun firman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, untuk para pendengar sekalian yaitu di Yohanes 3, di Yohanes 7 di pasal 37. Dan firman-Nya adalah, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Jadi mungkin pengertian roti hidup udah di hari pertama, di hari kedua, di hari Senin sama hari Selasa kemarin mungkin ada teman-teman yang udah sharing tentang roti hidup, tapi dan di hari ketiga ini spesial, bagaimana kita menerima roti hidup itu Pak. Ya, contoh sekecilnya aja, bukan contoh ya, ini memang harus ya, sebagai orang beriman itu ada istilahnya perjamuan kudus. Memang perjamuan kudus itu luar biasa, ibaratkan tubuh dan darah Kristus Pak yang kita terima. Nah, bagi teman-teman yang pada pendengarnya di perjamuan kudus ini memang disarankan dan diwajibkan itu bagi teman-teman yang berusia 12 tahun ke atas itu memang kalau di gereja saya sebelumnya, saya nggak boleh punya merek, itu gereja
suku Pak. Memang kalau di sana itu harus naik sini dulu baru bisa naik perjamuan kudus itu. Tapi yang percaya, tapi di tempat kita berdiri saat ini yaitu di 12 tahun ke atas itu bisa menerima namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini luar biasa teman-teman, karena kita bisa jadi apa Pak? Bisa istilahnya ya kita apa sih, hidup itu yang luar biasa itu kita terima daripada Tuhan gitu, melalui darah dan tubuhnya itu. Bagaimana cara-caranya teman-teman menerima roti hidup itu ya? Salah satunya itu melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus, dan jangan salah ya, perjamuan kudus ini banyak hal yang agak apa ya. Jadi sebelumnya juga bagaimana menerima roti hidup itu ya menjadi sehat, menjadi bertumbuh juga dalam Tuhan. Jangan cuma jadi jemaat, jangan cuma jadi penonton. Sudah saatnya kita di era Pentakosta yang ketiga ini kita menjadi murid yang bisa memuridkan juga, ya bisa berdampak buat lingkungan, buat teman-teman, yang terutama untuk keluarga. Ya, mari saya ajak teman-teman bagaimana kita membangkitkan roh kita supaya kita menjadi roti hidup yang bisa berdampak buat lingkungan, buat saudara, buat lingkungan tempat tinggal kita. Ya, kita yang percayalah pasti banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Ya. Amin. Mungkin Pak Bangun mau di-sharingkan sebagian tentang gimana sih roti hidup menurut tanggapan dari Pak Bangun gitu. Ya, puji nama Tuhan ya. Ya, terima kasih buat kesempatannya yang diberikan ke saya. Ya, kalau kita berbicara namanya roti hidup, ya pasti sesuatu hal yang sesuatu benda yang harus kita nikmati, yaitu sebuah roti. Kalau digambarkan di dalam perjamuan kudus, yaitu roti itu kan ya yang kita makan. Tapi kalau roti hidup itu kalau bisa saya alegorikan, yaitu bagaimana itu roti yang datangnya dari surga. Karena yang tidak pernah habis Pak. Ya, artinya kalau roti yang ada di dunia ini kan itu kan sifatnya bisa kita lapar lagi. Tapi kalau roti dari surga itu akan terus memuaskan hati kita. Saya mau coba ambil di Yohanes 6 itu ada. Mari kita baca. Itu di Yohanes 6. Di ayat berapa Pak? Di Yohanes 6 ayat 32. Oke. Sampai nanti ayat yang ke 35. Haleluya. Mungkin bisa bergantian kali Pak? Ya, saya baca yang ayat 32, nanti Bapak Novel yang membaca ayat selanjutnya. Oke, buat teman-teman juga bisa ngikuti ya. Yohanes 6 ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, mari bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, puji nama Tuhan. Nah, di sini kalau kita lihat di perikopnya itu ya mengenai roti hidup ya. Jadi bagaimana kita di dalam firman Tuhan, roti hidup itu adalah suatu hal yang membuat kita ngalamin yang namanya kekenyangan di dalam dalam roti itu. Yang itu tadi roti hidup yang sesungguhnya itu ya Yesus sendiri. Jadi kalau roti yang dari awal tadi yang bilang roti dalam dunia itu adalah roti yang bisa kita lapar, kita haus lagi. Tapi kalau roti dari surga, pemberian Tuhan, itu akan membuat kita terus kenyang. Yaitu firman Tuhan, itu adalah bagian roti hidup yang harus kita baca firman Tuhan. Ya seperti itu. Karena di ayat yang ke-30 yang kita baca tadi, ayat 35 ya. Itu kan dibilang Tuhan kepada kita. Kata Yesus kepada mereka. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang dan kepada kita saat ini sebagai murid Kristus. 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya memang benar. Makanya ada firman Tuhan katanya, marilah kepadaku yang letih lesu, yang beban berat. Kita tahu, banyak akhir-akhir ini, ya kita semua di dunia ini melakukan setiap pekerjaan kita. Pasti ada namanya kita letih, lesu, seperti itu. Jadi bagaimana kita di dalam kesiaran kita melakukan aktivitas,
kita butuh yang namanya roti hidup, Yes. yaitu mana dari surga, bukan mana yang dari dunia ini. Karena apa? Kalau mana dari dunia ini, kita akan ngalami haus lagi. Nah, pernah saya ingat itu bagaimana seorang perempuan yang artinya memiliki suami, 6 suami itu, dia datang ke sumur, itu untuk minta air hidup. Tapi dia kan dibilang, kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi, katanya gitu. Yes. Tapi kalau kamu minum dari air yang dari Tuhan, yaitu roti dari Tuhan, itu kita tidak akan haus lagi. Selama-lamanya kita akan mengalami itu. Makanya benar apa yang tertulis di ayat yang 35. Kata Yesus kepada, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Barang setiap kita yang mau datang ke Tuhan, kita akan dipuaskan. Yes. Seperti itu. Amin. Terus selanjutnya kata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi memang itu benar. Roti hidup yang di sini dalam firman Tuhan katanya itu Yesus Kristus sendiri sebagai roti hidup dalam hidup kita. Kalau itu kita terus minta daripada surga, yaitu Tuhan Yesus sebagai roti hidup dalam kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari, saya percaya kita akan terus dipuaskan, terus dikenyangkan oleh segala kebaikan daripada Tuhan. Jangan pernah kita berharap mengkonsumsi roti yang ada di dunia ini, itu pasti kita lapar setiap hari lapar, seperti kita makan sehari-hari. Tidak akan bertahan, Pak. Kita nanti makan kita pagi, nanti siang udah lapar lagi. Tapi kalau kita meminta daripada surga, yaitu roti hidup yang senantiasa kekal, itu akan terus memuaskan hati kita. Percaya kita, maka kita akan tidak akan lapar lagi. Betul, Pak. Seperti itu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terus saya jabarkan juga teman-teman. Mungkin kalau katanya bahasa roti hidup itu ya, kita tidak akan mendapatkan roti dari surga atau roti hidup itu dengan hanya melakukan dengan perbuatan baik. Tapi sebaliknya, kita harus melakukannya atau menyadari bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa hanya dengan berbuat baik, tapi dengan satu syarat, yaitu banyak syarat, tapi harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus terus bertumbuh dalam kehidupan rohani ini dengan berdoa, mempelajari Alkitab, dan mentaati firman Tuhan dan melakukannya kalau bisa, sehingga kita bisa berdampak buat lingkungan, buat keluarga. Ya, begitulah menjadi roti hidup. Roti hidup itu memang kalau dibilang bahasanya roti memang makanan, cuma itu makanan rohani, Pak, makanan rohani. Jadi kita ini bisa hidup dengan, kalau firman Tuhan yang hari Minggu kemarin itu yang Pak Gembala yang sharingkan di firman di ibadah pertama, ibadah kedua, mungkin teman-teman bisa lihat itu bagaimana dia melakukan kelegaan ketika hidup kita ini menerima roti hidup. Kita hidup lega, senantiasa, sentosa. Jadi kalau kata Pak yang mengkhotbah hari Minggu kemarin itu, ya, renungan itu luar biasa. Jadi hidup itu jangan dibawa stres katanya, tapi dengan menjadi dampak yang luar biasa bagi hidup kita, istilahnya dengan menjadi roti hidup. Mengapa kita harus menyambut dan memakan roti hidup? Tuhan Yesus ingin hadir dalam hidup kita, bahkan dia rindu untuk dimakan atau mengisi kehidupan para pengikutnya. Memakan roti hidup tidaklah sama dengan memakan roti biasa. Memakan roti hidup berarti mengizinkan Tuhan Yesus masuk sepenuhnya dan memimpin hidup kita. Ya, itulah yang luar biasa di pagi hari ini. Jadi mari saya ajak teman-teman, buat para penonton atau buat para pengikut GBI Arkadius jadi semuanya dimanapun yang mendengarkan ini, saya mengajak teman-teman, saya mengajak semuanya, biarlah kiranya hidup kita menjadi roti hidup, menjadi berkat buat lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah bicara tentang dunia ini apa gimana, tapi terutama dulu untuk keluarga kita. Jadi kita bisa menghidupi anak, istri, orang tua, cucu, anak, siapapun itu buat lingkungan kita. Lingkungan kita kita berdampak menjadi roti hidup yang luar biasa. Wah, udah luar biasa itu. Nama Tuhan pasti dimuliakan. Kita yakin, percayalah, namanya apapun visi misi dari Pak Gembala kita hari ini, Pak Niko, dengan sampai 2033 ke depan pasti terjadi. Ya, dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Ya, demikian teman-teman buat sharing firman yang tidak terlalu panjang kami sharingkan di pagi hari ini, tapi yang kami percaya apapun yang kami sampaikan bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan Yesus, tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kita semua dapat bersuka cita, menjadi berkat buat lingkungan, terutama buat keluarga,
dan kalau bisa untuk pelayanan kita juga. Jadi kita bisa menjadi roti hidup yang terus berdampak buat lingkungan kita. Sedikit saya tambahkan. Oh iya, Pak Bangun mau mengenai tambahkan roti lagi. hidup ini. Jadi memang itu roti hidup itu dari mana sih datangnya? Ya, itu tadi seperti yang kita baca dari surga. Dari surga. Ya. Kalau datang dari dunia ini itu tidak akan memuaskan kita. Selalu kita kekurangan, selalu kita lapar, haus, itu pasti. Yes. Tapi kalau kita roti hidup yang datang dari Tuhan, itu pasti selalu memuaskan kita, dahaga kita. Jadi intinya mari kita memiliki satu kerinduan untuk mendapatkan roti hidup itu melalui apa? Di saat kita datang memuji menyembah Tuhan, di saat kita membaca firman, itu adalah roti hidup yang membuat kita mengalami kelegaan dalam hidup kita. Seperti yang tertulis, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. So, kalau kita datang ke Tuhan, maka Tuhan akan memberikan roti hidup itu atas kita. Yes. Kalau itu kita terima, maka saya percaya kita semua sebagai murid Kristus akan dipuaskan Tuhan, dan kita diperlengkapi sehingga kita tidak akan mengalami kekeringan, kehausan lagi. Karena itu tadi ada sumber kehidupan yang dari surga itu turun atas setiap kita. Haleluya. Jadi itu intinya seperti itu. Makanya kenapa di gereja itu selalu kita mengikuti perjamuan kudus, ada roti, ada anggur seperti itu. Itu sebagai lambang kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita terus melekat dengan Tuhan. Terus kita membutuhkan sesuatu yang artinya memuaskan dahaga kita. Karena kalau dalam setiap aktivitas kita pasti kita akan mengalami yang namanya dahaga, kehausan, lapar seperti itu. Kita di dunia ini makan kita hari ini tadi seperti kita nanti sebentar lagi kita udah haus. Tapi saya percaya kalau setiap kita murid Kristus terus kita meminta roti hidup dari surga, itu tidak akan lapar lagi. Karena kita terus dipuaskan, disegarkan, sehingga kita boleh terus kuat untuk boleh senantiasa diberkati Tuhan, untuk boleh menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti itu. Haleluya. Begitulah teman-teman, ya semoga apapun yang kami seringkan pada hari ini, dan jangan lupa bagaimana menerima roti hidup itu dengan menjadi murid Tuhan yang terjadi teladan. Ya, kalau kita di tempat kita beribadah, di sini kita setiap minggu ketika kita menerima perjamuan Roh Kudus, ya itulah hal yang luar biasa, bahwa itu kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang kita lakukan ke depannya menjadi pertanda bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu menebus kita atas segala dosa yang kita lakukan. Jadi hidup ini jangan cuma mengandalkan dengan berbuat baik, tapi harus menjadi murid Tuhan yang luar biasa, yang menjadi dampak dan bisa melakukan firman Tuhan dan melakukan gerakan membaca Alkitab setiap hari, dan bisa berdampak buat lingkungan sekitar. Jadi kami yang percaya tuh di pagi hari ini, di hari ketiga ini, ya kami yang percaya apapun yang kami seringkan bahwa Tuhan Yesus baik untuk menyertai melindungi kita. Jadi teman-teman selama beraktivitas, ya saya ucapkan terima kasih buat yang menonton, buat yang melihat kami, bahwa di pagi hari ini kami tetap tersenyum menyapa Anda, bahwa kalian pasti jadi berkat, dan kami dan kita semua menjadi berkat buat lingkungan kita, buat keluarga kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan tugas ini kepada kami. Bahwa kami percaya apapun yang diarahkan Pak Gembala di tempat kami beribadah, bahwa itu adalah untuk kebaikan kita semuanya, sehingga kita dapat berdampak buat lingkungan. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sebentar lagi Pak Bang menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sharing kebenaran firman-Mu yang kami boleh perdengarkan untuk setiap para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa mengurapi setiap para pendengar, pemirsa. Tuhan, biarlah apa yang kami perbincangkan Tuhan, kami tahu kami terbatas, tapi Roh Kudus tidak akan pernah terbatas untuk boleh menerjemahkan segala apa yang kami boleh sharingkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami Tuhan terus memiliki kerinduan untuk boleh mendapatkan roti dari surga, sehingga Tuhan kami terus boleh dikenyangkan, kami terus dipuaskan oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh berdampak menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus boleh menyertai setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang baik. Dalam nama
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat kita semuanya memberkati. Berlimpah, limpah, limpah.